Sebenarnya apa rahasianya orang-orang yang berintegritas? Sebenarnya apa rahasianya tokoh-tokoh yang berintegritas tinggi ini mau masuk berjuang memenangkan Anies Baswedan Caimin? Sebentar lagi sudah saatnya kita mempersiapkan diri, memilih pemimpin yang benar-benar peduli. Anies Caimin tulus ikhlas untuk berbakti, sederhana, santun dan juga apa adanya, siap mensejahterakan rakyat kalangan bawah, membawa gagasan yang sungguh luar biasa. Anies Muhaimin sosok figur yang bijaksana. Sederhana, santun dan juga apa adanya, siap mensejahterakan rakyat kalangan bawah, membawa gagasan yang sungguh luar biasa. Anies Muhaimin sosok figur yang bijaksana. Mari kita pilih figur yang bertanggung jawab. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang tepat, mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat. Anies Caimin tidak akan berkhianat. Amin, 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 amin. Kita sambut perubahan, Anies Caimin menangkan. Amin, amin, amin. Kita sambut perubahan, Anies Caimin menangkan. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya doakan seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, beberapa hari lalu Anies Baswedan Caimin mengumumkan timnas atau tim pemenangannya secara lengkap dengan jumlah 700 orang lebih. Tampak di sana berkumpul sejumlah tokoh-tokoh, sejumlah pakar-pakar yang integritasnya memang sudah sangat teruji selama ini. Sebut saja mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, mantan Ketua KPK Abraham Samad yang memimpin KPK 2011-2015, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto yang juga pada periode 2011-2015, dan kita tahu Bambang Wijoyanto ini integritasnya tidak diragukan lagi. Selanjutnya Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Ini orang-orang yang
integritas dirinya selama ini sungguh sangat mumpuni. Selanjutnya ada di Dewan Pakar Hamdan Zulfa, Dr. Hamdan Zulfa yang mantan Ketua MK yang tidak bermasalah. Ini artinya apa? Integritas diri Hamdan Zulfa sudah sangat terjamin selama ini. Dia sekarang ini memimpin Dewan Pakar untuk pemenangan Anies Caimin. Juga tokoh yang sangat teruji integritas selama ini, Peter F. Gonta, Fadil Hasan, Fasli Jalal, Profesor Dr. Refli Harun yang lebih kita kenal akhir-akhir ini sebagai seorang YouTuber. Dia adalah seorang ahli hukum tata negara dan banyak-banyak lagi. Sebenarnya apa rahasianya tokoh-tokoh yang berintegritas tinggi ini mau masuk berjuang memenangkan Anies Baswedan Caimin? Apa sebenarnya? Tak lain kelihatannya karena dia memang melihat Anies Baswedan dan Caimin ini memang tokoh berintegritas tinggi yang telah teruji selama ini. Anies Baswedan kalau kita perhatikan selama ini integritas dirinya semenjak dia menjadi pelajar sampai menjadi mahasiswa, sampai menjadi rektor, sampai menjadi menteri, sampai menjadi gubernur DKI Jakarta, bersih integritas dirinya. Dan khusus untuk tokoh yang 3 orang pertama kita sebutkan tadi, Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Saud Situmorang, itu kalau kita perhatikan lebih mengarah kepada upayanya dan harapannya nanti kalau Anies Caimin yang menjadi presiden dan wakil presiden, harkat dan martabat KPK akan terangkat kembali dari keterpurukan seperti sekarang. Mengangkatnya bagaimana? Tentu mengangkatnya dengan perjuangan merevisi undang-undang KPK yang sekarang sudah direvisi dari undang-undang yang lama. Heboh dulu ketika proses revisi undang-undang ini terjadi di DPR. Banyak demo, banyak unjuk rasa dari para aktivis, dari para pakar, dari tokoh-tokoh pemberantasan korupsi agar jangan direvisi karena dikhawatirkan akan menjadi pelemahan bagi KPK. Terjadi. Sekarang terjadi. Ini baru saja Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polda Metro Jaya. Dan KPK semenjak berada dia di bawah presiden dengan undang-undang yang baru, semenjak pegawainya menjadi ASN yang berada di bawah Menpan RB, KPK kelihatannya seperti tidak lagi mendiri. Sehingga isu KPK dikendalikan oleh penguasa selama ini sulit dibantah. Dan inilah tampaknya tujuan 3 dari mantan Ketua KPK ini berjuang untuk memenangkan Anies Caimin. Karena dia di sini ada harapan bahwa nanti KPK akan dikembalikan kepada posisinya semula yang benar-benar untuk memberantas korupsi.
Tidak ada embel-embel lain. Sahabat BN, kalau kita perhatikan lagi, sejumlah pakar lain, sejumlah tokoh lain, mulai dari tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan, aktivis profesional yang masuk sekarang ke dalam yang 700 orang lebih tim pemenangan Anies Caimin ini, kelihatannya memang mereka masuk setelah melihat integritas diri dari Anies Baswedan dan Caimin. Itu. Dan ketika sekarang ini mereka melihat tidak terbendung lagi dukungan rakyat kepada pasangan calon nomor urut 1 ini, maka yang 700 orang ini kelihatannya seperti berbondong-bondong masuk menawarkan diri untuk turut berjuang memenangkan Anies Caimin. Itu yang dalam struktur. Yang di luar struktur sekarang ini sangat banyak yang berjuang, kadang-kadang dia tidak tahu Anies Caimin bahwa dia berjuang. Dan dia berjuang bukan untuk diketahui oleh Anies Caimin, tapi dia berjuang semata-mata agar Indonesia ini nanti ada perubahan kepada yang lebih baik dari kondisi sekarang. Banyak yang berjuang itu sekarang di luar struktur organisasi pemenangan ini. Banyak sekali. Ada yang berjuang mungkin dengan uang bagi yang punya uang. Ada yang berjuang dengan mendekati rakyat di akar rumput bagi mereka yang sehari-hari bekerjanya di tengah-tengah masyarakat. Ada juga yang berjuang melalui media massa, melalui YouTube ini. Banyak sekali sekarang yang mereka berjuang tetapi tidak diketahui oleh Anies Caimin. Tujuan mereka berjuang memenangkan Anies Caimin bukan untuk kedudukan, bukan untuk jabatan, bukan untuk dapat gaji dari Anies Caimin. Baik sekarang ketika dia sekarang berjuang, walaupun nanti setelah Anies Caimin menang, mereka tidak punya harapan apa-apa kecuali harapannya agar pasangan Anies Caimin betul-betul nanti membawa perubahan kepada masyarakat pada yang lebih baik. Banyak itu sekarang. Itu kebanyakan tidak terdeteksi oleh Anies Caimin. Tetapi mereka berjuang mati-matian. Karena mereka percaya bahwa perubahan nanti yang akan bisa membawa kebaikan kepada bangsa dan negara ini. Tanpa adanya perubahan, mustahil bangsa dan negara Indonesia akan mengalami perbaikan ke depan. Mustahil, tidak berubah bagaimana baik. Dengan demikian kita melihat memang kepercayaan rakyat, kepercayaan seluruh lapisan masyarakat, dan kita percaya kepercayaan aparatur sipil negara pun, kepercayaan pegawai negeri pun sekarang ini tertuju kepada Anies Caimin. Sebab mereka pun tentu ingin ada perubahan kepada yang lebih baik dari situasi sekarang. Contoh, mereka sekarang ini punya gaji 10 juta per bulan di kantornya sebagai pegawai negeri. Kalau ekonomi tidak baik, uang yang 10 juta itu bisa tahannya hanya 15 hari. Karena kebutuhan pokok yang dibeli semuanya mahal. BBM naik. Yang kemarin ongkos mahal. Listrik mahal. Semua mahal. Uang yang mereka pergunakan itu, yang 10 juta itu hanya untuk 15 hari. Tetapi kalau ekonomi meningkat,
harga-harga murah. Uang yang 10 juta itu bisa juga untuk mereka tabung. Bisa juga untuk cicilan rumah. Bisa juga untuk cicilan motor. Bisa juga untuk cicilan mobil. Bisa juga untuk uang sekolah anaknya. Bisa. Karena ekonomi baik. Demikian juga kalau hukum telah baik, kalau keadilan telah tercipta, karir pegawai negeri, karir aparatus negara itu akan jelas. Tetapi kalau hukum tidak baik, kalau keadilan tidak tercipta, jangan harap karir pegawai negeri sipil, karir pegawai negeri TNI Polri akan jelas ke depannya. Karena itu, harapan yang dibawa oleh Anies Caimin ini yang merupakan perubahan kepada lebih baik ke depan disambut oleh seluruh elemen masyarakat. Dan buktinya dari pengumuman Timnas yang telah secara lengkap dikemukakan oleh Anies Caimin, tampak di sana betapa sekarang ini tokoh-tokoh yang ada di dalamnya benar-benar tokoh-tokoh yang punya integritas tinggi seperti Said Didu dan sejumlah yang lainnya. Mereka mengapa masuk menjadi tim pemenangan Anies Caimin? Kalau mereka menganggap Anies Caimin ini tokohnya tokoh yang tidak punya komitmen, tokohnya tokoh yang pembohong, tokohnya tokoh yang lain kata dengan perbuatan, tokohnya tokoh pencitraan. Tidak akan masuk bergabung tokoh-tokoh yang punya integritas tinggi ini ke Anies Caimin kalau mereka melihat seperti yang saya katakan tadi. Karena mereka telah melihat selama ini tokoh Anies Baswedan Caimin memang tokoh yang punya integritas diri yang tinggi, yang punya idealisme, yang punya komitmen yang tidak diragukan lagi. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.